Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawah salafuna salih. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. في كتابه فقه الصيام قال ثالثا المفطرات إلى أن قال حكم الجماع والطعام والشراب في بداية الإسلام. صحيح? Hukum berhubungan badan dan makanan yang dimaksud adalah al-akli, ya, al-jima' wa ta'ami ay al-akli, wasyarabi dan minuman al-maqsud bihi wasyurbi fi bidayatil Islam, di permulaan Islam. Waqad kana al-amru fi awalil Islam, dan sungguh adanya persoalan di dalam awal Islam, ala tahrimil jima'i wal akli wasyurbi, atas keharaman jima' dan makan dan minum, tilatan nahari wal lail, sepanjang siang dan malam. Wala yubahu illa bainal iftari wa salatil isya'i awin naumi, dan tidak diperbolehkan kecuali antara berbuka puasa dan salat isya dan tidur. Ayyuhuma wujida awalan, yang mana dari keduanya ditemukan pertama kali, hasala bihi tahrimu, maka dihasilkan dengannya apa keharaman. Thumma nusikha dzalika, kemudian dihapus hukum itu. Dzalika ay dzalikal hukmu, dzalika tahrimu, ya, dzalika tahrimu. Wa ubihal jami'u, dan diperbolehkan semuanya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sawaun, baik adanya, anama am lam yanam, apakah tidur atau tidak tidur. Perhatikan Jong, jadi dulu di awal-awal Islam hukumnya itu begini. Kalau sudah azan maghrib, maka siapa yang sudah tidur bangun, maka ketika bangun meskipun belum isya, maka dia tidak lagi diperbolehkan makan dan minum dan melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi misalnya ya, isya jam 8 misalnya ya, lalu ada orang masuk waktu maghrib, dia tidur, jam 6:30 dia bangun, setengah jam dia tidur, ya sudah, berarti dia tidak lagi boleh makan dan minum. Baik. Atau dia tidak tidur. Kalau tidak tidur maka sampai isya. Ketika sudah masuk waktu isya, maka tidak lagi diperbolehkan makan dan minum. Jadi dari dua perkara ini, baik masuknya waktu isya ataupun tidur, yang mana yang terlebih dahulu terjadi, yang mana yang terlebih dahulu ada,
maka itu sudah membatalkan tidak memperbolehkan orang yang melakukannya untuk membatalkan puasa. Rawal Bukhari fi sahihihi anil Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, meriwayatkan siapa Imam Bukhari dalam sahihnya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya ia berkata, qala Al-Bara, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adanya para sahabat Rasulullah Muhammad, idza kana ar-rajulu sha'iman, kalau adanya seorang laki-laki, ar-rajulu ay al-maqsudu bihi al-mar'ah. Jadi ada kalanya ya ikhwan, kalimatnya ar-rajul walakinnal maqsuda bihi ar-rajul wal mar'ah, ini banyak termasuk di sini. Idza kana ar-rajulu, jika adanya seorang, ay ar-rajulu seorang laki-laki, ay wal mar'ah, shaiman berpuasa, fahadara al-iftaru, lalu tiba waktu berbuka, fanama, lalu ia tidur, qabla an yuftirah, sebelum berbuka, lam yakul lailatahu, maka dia tidak boleh makan malamnya, wala yaumahu, dan siangnya, hatta yumsiyah, sampai masuk waktu petang lagi. Jadi ya ikhwan, puasanya kira-kira 23 jam. Karena kan bainal maghribi wal isya itu kira-kira 1 jam. Jadi 24 jam dipotong 1 jam menjadi 23 jam. Puasanya seperti itu. Wa anna Qais bin Sirmah, dan sungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kana shaiman, adanya Qais dalam keadaan puasa. Falamma hadara al-iftaru, tatkala sudah tiba waktu berbuka, ata imra'atahu, Qais mendatangi istrinya. Faqala laha, lalu kemudian Qais mengatakan kepada sang istri, indaki ta'amun, apakah kamu memiliki makanan wahai istriku? Qalat la, maka istri Qais menjawab tidak. Walakin, akan tetapi, antaliku, aku akan pergi, fatlubu lakah, lalu aku akan mencari yakni makanan untukmu. Wa kana yaumuhu ya'malu, dan adanya Qais di siangnya itu bekerja. Ya, rupanya pekerjaannya berat. Pekerjaannya berat ya Hashim. Rupanya pekerjaannya apa? Berat. Mikol sengon nangkep ya. Ya tapi ya, enggak, jangan dicari di syarahnya berbeda jangan punya mikol sengon lah. Ini improvisasi dari saya aja ya. Faqalabatu aina, karena kulakuna alaqoh nyunggul sengon, akhirnya qalabatu aina, mengalahkan kepadanya kedua matanya. Tangit deh, tertidur. Waja'athu imra'atuh, lalu datang kepadanya siapa istrinya. Falamma ra'athu, tatkala sang istri melihatnya, yakni sudah tidur dan bangun tidur, qalat, maka sang istri mengatakan, khaybatun lak, khaybatun laka, taib, kerugian bagi engkau. Aduh, palang mas, palang dari Madura nah, begitu ya. Palang mas, nyaren embian. Kita bukan nyaren, kan mun nyaren pas cek ke dedung tak bisa ngakan boleh mas. Walaman tasofan naharu, akhirnya dia nggak makan ya kawan. Dan ketika sudah menyeparuh apa siang, jadi ketika sudah sampai separuh siang, Gusya alaihi, semaput Qaisnya, ialah tangakan sama sekali balik kerja. Yang siang kimikol sengon, wajar saja dia kemudian apa? Semaput, pingsan. Fadzakarat dzalika lin-nabi, lalu menyebutkan siapa istri Qais kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, lalu turunlah hadhil ayatu, ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafath, yakni al-jima' ila nisaikum, kepada wanita-wanita kalian.
fafarihu biha farahan syadida. Lalu mereka gembira dengannya, dengan ayat ini, bihadil ayah, dengan kegembiraan yang sangat, dengan betul-betul gembira. Wanazalat, dan turunlah ayat Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan kalian makan dan minumlah hatta yatabayyana, sampai nampak lakum, bagi kalian, al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Baik, ya kawan, kalau kalian merujuk kepada kitab tafsir, asbabun nuzul daripada ayat itu kebanyakannya ya ta'addad, berbeda-beda. Ada ulama mengatakan asbabun nuzulnya A, ada yang menyatakan asbabun nuzulnya cerita B, ada yang menyatakan asbabun nuzulnya cerita C, bahkan ada yang sampai 5 versi. Nah, ini ya kawan, kata guru saya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tidak menutup kemungkinan kelima-limanya merupakan asbabun nuzul semuanya. Jadi kejadian beruntun begitu, lalu kemudian untuk menyikapi 5 kejadian ini Allah Ta'ala menurunkan ayat. Nah, ini sekaligus membantah kritikan orang-orang yang tidak suka kepada Islam, utamanya orientalis. Mereka mengatakan, ini yang mana ini? Asbabun nuzulnya yang mana? Katanya riwayat ini A, katanya riwayat yang satunya bahwa asbabun nuzulnya itu cerita B, yang satunya lagi mengatakan ceritanya yang C. Mana yang benar ini? Maka simpel saja. Asbabun nuzul itu maksudnya ya Hashim, cerita yang mendasari turunnya ayat tertentu. Beda cerita, turun ayat. Nah, cerita itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Maka kita katakan, loh, mal mani an yakuna asbabun nuzul muta'addidah. Apa yang mencegah adanya asbabun nuzul itu banyak, bukan hanya satu. Gak ada masalah. Kan tidak melanggar logika. Seperti itu ya kawan. Ala kulli hal, sekarang sudah sampai kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bukan hanya orang yang non muslim yang menyerang Islam, tapi orang Islam pun juga sekarang menyerang Islam. Karena ini memang sudah diprediksi 15 abad yang lalu oleh Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan akan ada orang yang merusak Islam, wahum min abna'i jildatina. Wahum min abna'i jildatina. Mereka termasuk putra-putra kulit kami. Maksudnya apa? Ya, umat Islam sendiri. Yatakallamuna bikalamina. Mereka juga ngomong dengan pembicaraan kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang dia juga hafal Al-Quran, hafal hadis. Hah? Jadi sudah diprediksi sama Nabi SAW 15 abad yang lalu itu. Ini sekarang ya kawan, ada apa? Seorang dai dari Madura itu kurang ajar sekali. Ya, dai dari Madura sering digunakan oleh rezim untuk merusak anak-anak muda. Jualannya pembahasan tentang ekstremis, kemana-mana ekstremis. Enggak salah ekstremis, sesuatu yang mana di sini, di Indonesia ini bukan masalah ekstremisme yang kemudian membuat kacau balau. Korupsi dol. Ya, ekstremisme ini kan hanya dampak dari ketidakmampuan untuk mengatasi kemiskinan, sehingga kemudian atau reaksi kebanyakannya ekstremisme itu kalau kita telusuri reaksi kezaliman, reaksi daripada sebuah kezaliman. Kezalimannya ini dulu ditiadakan, baru itu kan akarnya.
Kalau akarnya ini tidak ditiadakan ya kawan, maka meskipun dipotong, nyulpi boleh, akan tumbuh lagi. Sebab dia reaksi. Kalau yang menyebabkan aksinya itu ya, aksi yang menyebabkan reaksi ini tidak dihilangkan, gen mati nggak habis-habis itu. Ya, kalau saya metaforakan itu adalah akar. Jadi ketika pohonnya ditebang, tapi meskipun pohon yang ditebang ini ya kawan sudah dibakar dan bunganan cetogel, epoger, ober, berdarah, tapi akarnya di dalam masih ada sisanya. Ya, ini tidak dibuang, maka nyulfi boleh. Itu ya kawan. Kemana-mana jajanan ekstremisme sampai menyentuh persoalan yang aduh. Dan saya gregetan itu dengarkan, gregetan ya Lukman. Ini saya mestinya yang bantai ini saya. Tapi saya sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi ini. Membawa perahu besar ini ya kawan. Sehingga kalau saya bentrok sama dia, ini berarti nama Buya Syed Muhammad yang harus bentrok dengan dia. Seharusnya siapa itu? Ente seharusnya. Ente seharusnya syuf itu Hussein Hasbu itu. Masih muda sekali ya kawan. Ayo gum. Ente mana ini Kafi, mana yang lain. Ente seharusnya itu yang saya itu dengan ahli nonton YouTube-nya Halal Rajul. Pegel. Jadi seakan-akan orang-orang terpukau semua. Padahal itu merupakan kesalahan demi kesalahan. Ya, pengrusakan akidah itu, pengkaburan akidah. Yang membantai itu seharusnya kamu, Jong. Lu saya sampai, saya buat tulisan saja, nggak usah pakai video ini. Tapi tetap saya gurungkan. Karena apa? Karena ini nanti yang akan berhadapan dengan dia nama besar ini, dan ini nggak pantas berhadapan sama dia. Mahat Sayyid Muhammadul Maliki itu nggak pantas. Kalau saya yang nyerang dia, pada orang Miktesan alaban Chris John. Ya tinju Chris John. Mun Miktesan ndak gendeng Miktesan. Gitu. Gendak baik sudah kalah. Baik. Ala kulli hal seperti itu ya kawan. Ayo hubbu ya kawan. Ente keluar terus ini loh kamu apa namanya tadrus indi aufa di sini kamu belajar di sini sehingga ente punya perbendaharaan ilmu ini kuat ya menghadapi mereka mumpuni. Saya terus terang ya kawan, terima kasih ke sebagian pondok Amsal, pondok Sidogiri yang murid-muridnya muncul. Itu seharusnya bukan mereka, tapi ini min tulab Mahad Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki seharusnya. Ya, dibantah sama mereka. Bagus itu. Karena memang inti mondok diantara tujuannya itu li'ahli difa' li'ahli sunnati wal jamaah ya Hashim. Kun aliman. Baik. Baca itu kitab-kitab sehingga orang-orang yang nyulajani ahli sunnah wal jamaah amsal ar-rajul hada mundok di dia sekolah di Amerika lalu kemudian menebarkan racun. Kamu mestinya yang membantai itu. Ala kulli hal ya kawan. Rawa Abu Dawud dan meriwayatkan siapa Imam Abu Dawud an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallau al-atamata, kalau mereka yakni para sahabat telah melakukan salat atamah. Ya Farid, mal maqsudu bi salatil atamah? Ayah Mubarak, salatul isya, salatul atama ay salatul isya.
hurrima alaihim at-ta'amu, maka diharamkan atas mereka apa makanan, wasyarabu wan nisa, dan minuman dan wanita, wasamu ilal qabila, dan mereka berpuasa ke hari atau sampai hari berikutnya. Fa'akhtana rajulun nafsahu, lalu kemudian berkhianat siapa, yakni melanggar siapa seseorang kepada dirinya. Fajama'a imra'atahu, lalu dia mengumpuli istrinya, waqad shallal isya, sedangkan dia sudah salat isya, walam yuftir, dan dia masih belum berbuka. Faradallahu ta'ala, lalu berkeinginan siapa Allah, an yaj'ala dzalika yusran liman baqiya, agar Allah menjadikan hal itu kemudahan bagi orang yang liman baqiyah, bagi yang tersisa, yakni bagi yang setelahnya, bagi kita maksudnya, warukhsatan wa manfaatan, dan sebagai dispensasi dan kemanfaatan. Faqala azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, mengetahui siapa Allah bahwa kalian, adanya kalian, takhtanuna, mengkhianati, yakni melanggar kepada diri kalian sendiri. Wa kana hadza mimma nafa'allahu ta'ala bihin nasu, dan nafa'allahu ta'ala bihin nasah, ya, dan adanya ini termasuk apa yang memanfaatkan siapa Allah kepada orang-orang, warakhasa lahum wa yassar, dan mendispensasi bagi mereka manusia, wa yassar, dan mempermudah. Jadi itu syariat Islam di awal-awal disyariatkannya syariat berbuka puasa. Jadi tidak boleh berbuka puasa jika sudah bangun dari tidur ba'dal maghrib, atau jika sudah masuk waktu isya. Jedanya itu sekitar 1 jam saja untuk, ya, dalam tanda kutip, ngisi bensin. Jadi ngisi bensin 1 jam, setelah itu lanjut lagi sampai malam berikutnya. Wah, ini coba kita bayangkan ya kawan, kalau kemudian terus seperti syariat itu, maka niscaya kita akan kesulitan. Alhamdulillah, ini barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Rasulullah itu dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma. Rasulullah tidak pernah diberi pilihan antara dua perkara, kecuali pasti Rasulullah minta atau memilih yang paling gampang, yang paling mudah demi kita. Al-jima'u mufattirun fi kulli ashkalihi ma lam yakun nasiyan. Jima adalah membuat berbuka, yakni membatalkan puasa, fi kulli ashkalihi, dalam seluruh macam-macamnya, ma lam yakun nasiyan, selama tidak lupa. Kalau jimanya lupa, maka seperti makan dan minum lupa. Tapi ya masalah orang-orang jima ya Hashim, masa lupa, ini hampir mustahil. Jima itu kan ada mukaddimahnya. Ada mukaddimahnya. Ki nutop labang kamar. Masa kelupai ki. Ya oke lah, nutop labang kamar, kelupai. Ketika mati lampu, kelupai boleh. Ya oke lah, oke, lupa. Tapi muka kalampi. Iya, muka kalampi. Benih berak muka kalampi nabaan. Masa lupa nagapi? Ya. Congkoda kice daga. Cedak kadak kodak. Ya, kalau seandainya yang betul-betul lupa, ya Saiful, misalnya betul-betul lupa, ya lok tidung. Taib, maka tidak membatalkan puasa. Wabina'an alal ijma',
dan didasari atas ijma' ulama ala tahrimil wad'i, atas keharaman wad'i. Ala kulli hal ya ikhwan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, manidda'al ijma' faqad kadzib. Siapa yang mengaku bahwa ada ijma', dusta dia. Kenapa? Liusri syurutil ijma'. Karena sulitnya syarat-syarat ijma'. Nantilah kalau kalian belajar ilmu usul fikih, akan kalian ketahui bagaimana syaratnya ijma'. Bagaimana sulitnya syaratnya ijma'. Yang pertama, seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Imriti ya, di dalam Al-Waraqat, huwa ittifaqu kulli ahli al-asri ay ulama il-fiqhi duna nukri. Huwa ittifaqu al-ijma'u huwa ittifaqu kulli ahli al-asri. Gimana sih? Waraqat. Huwa ittifaqu ahli kulli al-asri ay ulama il-fiqhi duna nukri. Ijma' itu adalah kesepakatan setiap masa ay ulama il-fiqhi ay al-mujtahid. Maka dengan persyaratan ini sekarang tidak mungkin ada ijma'. Karena sekarang man wasala ila darajatil ijtihad. Sedangkan ijma' itu adalah kesepakatannya ulama yang sudah sampai kepada derajat mujtahid. Amsal al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang nggak ada siapa. Man wasala ila hadhil martabah. Jadi 2023 ini nggak mungkin ada ijma'. Sebab ijma' kesepakatan ulama mujtahid. Kemudian ittifaqu, sepakat. Sekarang mana ada kesepakatannya, kawan? Ya, yang pas kompak, tidak berbeda pendapat, mana sekarang? Nggak ada. Bahkan mungkin mulai dari zaman Rasulullah, ini hampir tidak akan ditemukan ada kesepakatan. Mesti beda setong, dua, tidak sepakat. Nah, dari segi itulah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, manidda'al ijma' faqad kadzab, katanya. Ya dusta. Kenapa? Li'usri syurutihi, karena sulitnya syarat-syarat ijma'. Tayyib. Ala tahrimil wad'i mutlaqan, cara mutlak fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, anzala am lam yunzil, baik orgasme atau tidak orgasme. Ini ya ikhwan, jadi ketika sudah ada idkhalul hasyafa fil farji, maka langsung bahasanya batal. Anzala am lam yunzil. Anzala am lam yunzil. Nah, ini nanti mungkin dibahas di sini. Jika terjadi hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka batal bahasanya, lalu si suami terkena kewajiban membayar kafarah. Tidak demikian dengan istri, ya Hashim. Kalau istrinya menurut mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, beda dengan mazhab yang lain. Kalau istrinya tidak terkena kewajiban bayar kafarah. Limadha ya Luqman? Kira-kira menurut mazhab Syafi'i. Ayo tafakkar ya waladi. Hashim. Jadi yang terkena kewajiban membayar kafarah hanya suami. Tidak demikian dengan apa? Istri. Anta ya Aufa? Yang berbuka. Apa banyak? La. Kenapa yang perempuan, yang istri itu tidak terkena kewajiban kafarah?
Karena dianggapnya istri itu sudah makan duluan. Makan duluan. Taib. Jadi orang itu kalau dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum, dia kan nggak kena kewajiban kafarah, kira batal puasanya. Nah, istri memasukkan sesuatu di rongga itu kan bukan hanya mulut dan hidung, tapi kemaluan juga. Jadi sebelum jima sudah terjadi makan. Ya Allah, makan je dah kabar anjir. Rahim ya Allah. Jadi karena terjadi makan duluan, maka oleh mazhab Syafi'i dikatakan yang wajib membayar kafarah itu hanya suami. Yang istri ngakan kada. Akhirnya ya itu. Makanya ini gunanya orang berilmu, Jong. Kalau kalian memang sudah tidak boleh tidak, aduh tak bisa ya. Kok tak bisa je. Tak kelar kok mendetek mengurip umpaman aja. Menikahnya tanggal 28 Sya'ban. Oleh saare agabin ternyata masuk Ramadan. Kita ning tidak tuh daram mari pencar je takok mun tak matek daram mari. Pahaman ya Saiful umpamana. Taib. Maka kamu ada ilmunya, ya batalin dengan makan dan minum dulu, meletai jamu kafarah Jong. Ya, itu kalau enggak dibatalin lewat makan dan minum, maka siyam syahraini mutatabi'in. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, ini berat ini. Namun tahu ilmu nak burung sih 2 bulan berturut-turut. Ya meskipun haram juga. Lah, lebih tahu ilmu nah gampang. Ayo dek, orang. Kama mas. Oh ayolah. Amain ko nembah. Kama Probolinggo. Ngalah belum buat teka penyamana tol. Masuk tol batek ke Pesuruan belum bolo lebih lah, belum bolo kilo. Sudah setelah itu makan dah. Nah, boleh berbuka. Kenapa? Karena dia perjalanan sudah mencapai marhalatain 80 km lebih. Boleh itu. Konon katanya Sina Umar sering melakukan demikian. Sina Umar kan, saya nganu melolong Sina Umar semua. Ya sehat Sina Umar ya. Ya diceritakan Sina Umar itu kalau bepergian ya kawan, kalau bepergian beliau sering, karena tinggi beliau ya, sering berhenti dan mendekat kepada haudajnya istri. Jadi ini apa namanya, unta yang ditunggangi oleh istrinya Sina Umar. Kalau beliau bepergian sering berhenti dulu lalu mendekat. Agak lama. Yang dilakukan oleh Sina Umar yaitu sedikit memuaskan nafsunya beliau. Entarkah sekedupnya istrinya itu dan nggak kelihatan. Ya meskipun badannya agak kelihatan ya kawan, tapi kan kalau masuk kemudian kepalanya dalam kan nggak kelihatan, lumayan lah. Nah, itu konon yang dilakukan oleh Sina Umar. Entah ini apakah cerita dari orang Syiah, wallahu a'lam. Saya pernah membaca seperti itu. Alhasil Sina Umar sering beliau itu bepergian hanya li ajlil jima, untuk batal puasa karena dia nggak kuat menahan nafsu. Ya, itu gunanya kita mempelajari ilmu. Jadi betul sekali ketika dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa innahu yastawi, maka sungguhnya sama fidzalika, dalam hal itu, zaujutuhu wa amatuhu, istrinya ataupun budak perempuannya, wa wat'u syubhati, dan wati' syubhat. Wati' syubhat, wati' yang bukan dari pernikahan yang sah tapi tidak haram. Ya, tapi tidak haram. Contoh, ada dari kalian Abdul Ghafur sudah menikah misalnya, kemudian dia bepergian, pulang dari Surabaya capek-capek, dia nyupir sendiri, capek sudah. Nyampe di rumah, dia masuk ke rumahnya, langsung masuk kamarnya, dia sudah lama nggak bertemu sama istri, akhirnya ngelihat istrinya di kasurnya, ya sudah terjadilah itu.
Begitu dihidupkan lampu ya kon, tepak keadaan bini. Ngempong tedung, demeteng bini. Kan sorona. Kan sorona begitu. Dan umpama ya. Ini kan tidak disengaja. Bahasa Maduranya nas. Maka yang seperti ini tidak haram. Ini otik syubhat. Kalau kemudian itu dapat anak ya kawan, maka anaknya itu dinisbatkan kepada bapak. Dinisbatkan kepada bapak. Oh iya ya. Kepada ibu apa ya? Lupa saya. Oh nanti ini tolong dicek. Tolong dicek itu dinisbatkan kepada apa. Jadi hasilnya otik syubhat dinisbatkan. Atau misalnya ada suami dan istri ini menikah. Dikiranya ini ajnabi. Orang lain sudah menikah. Sudah bertahun-tahun menikah, dia anak teloan, datang orang tua dari Kalimantan, yang mana orang tua ini mbahnya Lukman, mbahnya pengantin laki. Mbah Lukman itu. Baik, salaman Lukman. Bah kula bah, alhamdulillah kula pun keluarga ni kapon di teloan kula anak. Bah, iya cong, ni teloan belah. Apa binin banjong? Ni ke apa? Bah. Mari si bini banjong. Kenapa pak? Adin mbak Andre. Adin mbak Andre cong. Engkau saksi. Aduh, dah mana kawan pak? Mana ini namanya wati syubhat. Kazina seperti zina wal iyadzu billah wa kulluhu yuftiru bih, dan semuanya membuat batal dengannya as-shaim kepada orang yang berpuasa idza kana dzakiran lisyam, kalau dia ingat kepada puasa. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.